Kalau kamu tidak coba mengenalnya, mana bisa tahu dia cocok atau gak? Mungkin saja setelah kenal dia, kamu merasa nyaman. Aku punya kriteria sendiri. Jadi sebelum mengenal perempuan, aku lihat dulu. Apa dia sudah memenuhi kriteriaku? Kalau tidak memenuhi, aku tidak akan mau mengenalnya. Lagi pula, aku tidak suka menikah dengan keluarga kaya seperti Cecilia. Aku lebih suka menikah dengan wanita yang tidak punya nama belakang. Devan memang punya kriteria sendiri jika menyangkut pasangan. Ia lebih suka dekat dengan wanita dari keluarga sederhana ketimbang wanita yang punya nama besar dari keluarganya. Karena menurutnya, wanita dari kalangan bawah sudah banyak mengalami pahitnya hidup. Tentu pernah mengalami banyak hal dan tahu bagaimana caranya menghargai apapun yang dimilikinya. Ternyata kamu ribet juga ya. Mau dekat dengan seorang wanita kalau memenuhi kriteriamu. Pantas saja Jenar selalu mengeluh tentangmu, ucap Kiran sembari menggeleng. Mama mengeluh tentang aku. Kening Devan mengerut. Ia menjadi penasaran dengan ucapan Kiran. Iya. Katanya kamu selalu menolak untuk ketemu dengan anak temannya. Padahal mamamu berusaha cari wanita baik-baik tapi kamu selalu menolak sebelum ketemu sama orangnya, tutur Kiran. Di saat itu, dua orang pria parubaya datang menyapa Devan. Mereka semua pengusaha dan merupakan rekan bisnis Devan. Devan mengaitkan Kiran. Ia hanya fokus dengan kedua orang itu. Kiran sama sekali tak kesal ataupun kecewa dirinya diabaikan karena datang ke pesta ini memang untuk berinteraksi dengan para pebisnis. Apalagi Devan membicarakan bisnis. Kiran hanya diam memperhatikan mereka bicara tentang bisnis. Menit demi menit berlalu, Devan masih sibuk berbicara dengan rekan bisnisnya, sedangkan Kiran sudah mulai lapar. Ia memegang perutnya sembari melihat ke arah meja panjang yang letaknya tidak jauh dari tempatnya berdiri. Di sana dihidangkan berbagai macam kue dan minuman. Kiran berniat mengisi perutnya dengan makanan di sana. Lalu ia berniat meminta izin pada Devan. Ia pun menoleh melihat Devan tapi pria itu masih sibuk mengobrol dan Kiran tidak mau mengganggu Devan hingga ia pergi diam-diam dari sana. Kiran! Seru seorang perempuan saat Kiran sibuk memilih kue di sana. Kiran menoleh dan sedikit kaget melihat sosok perempuan yang berjalan ke arahnya. Perempuan itu adalah teman kampusnya dan juga teman kampus Indra. Wow, gak ngangka ketemu kamu di sini. Kukira gak akan ketemu kamu lagi, ujar Galuh sembari tersenyum melihat Kiran tapi tatapannya tampak meremehkan Kiran. Kenapa sampai kaget begitu? Memangnya aku gak pantas ada di pesta ini? Tanya Kiran sembari menatap Galuh dengan tatapan angkuh. Ia sama sekali tak ingin direndahkan oleh siapapun hingga menunjukkan sisi beraninya di depan Galuh yang memang selalu menyombongkan dirinya. Kalau dibilang gak pantas, kamu memang gak pantas ada di pesta ini, karena pesta ini untuk para pebisnis. Sedangkan kamu, hanya seorang istri yang gak punya pekerjaan lain selain mengurus suami. Ya aku mengerti. Orang dari kalangan bawah yang menikah dengan anak orang kaya, pasti malas kerja lagi karena mengandalkan gaji suaminya. Galuh tahu bahwa sejak Kiran menikah dengan Indra, Kiran tidak pernah bekerja. Kiran hanya tinggal di rumah saja mengurus suaminya. Kiran malah tersenyum miring melihat Galuh. Dari caramu bicara sepertinya kau tidak senang dengan kehidupan pernikahanku. Kenapa Galuh? Kau iri padaku yang hanya duduk manis tanpa melakukan apapun tapi bisa membeli apapun yang ku mau. Kenapa kamu gak cari laki-laki kayak Indra? Biar kamu bisa hidup kayak aku juga. Kiran tahu bahwa Galuh dulunya naksir dengan Indra. Bahkan Galuh pernah menembak Indra ketika masih kuliah tapi ditolak oleh Indra. Oleh sebab itu, Galuh membencinya dan selalu menghinanya jika tidak sengaja bertemu.
Galuh tidak senang mendengar ucapan Kiran. Apalagi tatapan Kiran yang seolah ingin menantangnya. Ia berniat melampiaskan kekesalannya pada Kiran dengan menumpahkan minuman yang ia pegang, tapi ia sadar bahwa ia tidak boleh membuat masalah di pesta ini. Dengan menahan kekesalannya, ia memilih pergi, tapi bukan berarti mengalah pada Kiran. Kenapa hari ini aku sial sekali, sampai ketemu dua orang menyebalkan yang angkuh dan sombong. Kiran meneguk habis jus dingin yang ia pegang saking kesalnya pada Galuh. Lalu ia kembali menikmati kue di sana. Di saat yang sama, ponselnya berdering. Itu panggilan dari adiknya. Kakak, Hicks, Hicks, Hicks. Kenapa Dek? Lagi-lagi sang adik menangis. Kiran tentu khawatir mendengarnya. Ayah kecelakaan Kak. Sekarang ada di rumah sakit. Apa? Kiran syok sampai ia refleks berteriak dan sebagian orang di sana menoleh ke arahnya, tapi Kiran tak peduli. Cepat kemari Kak. Ibu juga pingsan dan aku cuma berdua dengan Fardan. Aku takut Kak. Di rumah sakit mana? Kakak akan ke sana sekarang. Di rumah sakit Harapan Kita. Kiran mematikan telepon adiknya lalu meninggalkan pesta itu tanpa bertemu dengan Devan sebelum pergi. Namun ia tetap mengirim pesan pada Devan, memberitahu bahwa ia harus ke rumah sakit Harapan Kita. Kiran kini sampai di rumah sakit. Ia berlari di lorong rumah sakit, menghampiri ruang IGD. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Alifa mengirim pesan pada Kiran bahwa ayah mereka ingin dibawa masuk ke ruang operasi. Namun Alifa tidak menjelaskan pada kakaknya tentang penyebab ayah mereka harus dioperasi hingga Kiran beranggapan bahwa kecelakaan ayahnya sangat parah sampai harus dioperasi. Ibu! Seru Kiran berlari menghampiri ibunya yang sedang duduk di ruang IGD. Butina yang sedang menangis di sana, berdiri sembari melihat Kiran yang kini berdiri di depannya. Kiran, akhirnya kamu datang Nak. Kiran langsung memegang kedua tangan ibunya dengan raut wajahnya yang sangat khawatir pada kondisi ayahnya. Alifa bilang ayah kecelakaan dan harus dioperasi. Sekarang bagaimana? Apa ayah sedang dioperasi Bu? Akibat dari kecelakaan itu, tangan kiri dan kaki kanan ayahmu mengalami cedera sampai harus diperban, tapi bukan karena akibat kecelakaan itu sampai ayah kamu harus dioperasi. Lalu karena apa Bu? Tanya Kiran penasaran. Di saat Butina ingin membuka mulut untuk menjelaskan pada anaknya, dokter yang menangani Pak Firman keluar dari ruang IGD. Kiran segera menghampiri dokter itu. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Tanya Kiran. Kami harus mengoperasinya Bu, tapi sebelum mengoperasi pasien, kami harus meminta persetujuan dulu dari keluarga pasien. Saya anak pertamanya yang akan bertanggung jawab untuk operasinya, tapi tolong jelaskan, kenapa ayah saya harus dioperasi Dok? Tanya Kiran yang sudah tidak sabar ingin tahu kondisi ayahnya. Pasien punya penyakit jantung koroner. Saat pasien dibawa ke rumah sakit, dia mengalami sesak nafas dan nyeri dada. Kami periksa dan ternyata dia mengalami penyumbatan pembuluh darah. Dia harus dioperasi yang biasa disebut operasi bypass jantung. Tindakan ini untuk mengatasi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung pada penderita penyakit jantung koroner. Prosedur ini dilakukan dengan cara mencangkok pembuluh darah yang sehat dari bagian tubuh lain untuk menggantikan fungsi pembuluh darah jantung yang tersumbat. Dengan begitu, aliran darah dan oksigen ke area jantung bisa kembali normal. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko serangan jantung. Kalau begitu, saya setuju ayah saya dioperasi Dok. Tanpa berpikir panjang lagi, Kiran menyetujui operasi itu. Kiran, tunggu sebentar Nak. Sahut Butina yang tiba-tiba menyela. Ia mendekati anaknya saat Kiran menoleh ke arahnya. Biaya operasinya 500 juta. Di mana kita akan dapat uang sebanyak itu Nak?
Belum lagi biaya obat-obatannya dan rawat inapnya. Ibu cuma punya 30 juta di rekening. Itu pun untuk biaya pendidikan adik-adikmu. Ayahmu sendiri cuma punya 10 juta saja. Kiran merangkul ibunya dan berusaha memasang wajah senyumnya di depan ibunya. Ibu gak usah pikirkan masalah biaya. Aku yang pikirkan semua itu. Tenang aja Bu. Aku punya kok. Uang 30 juta itu disimpan saja untuk Fardan dan Alifa. Kiran kembali menoleh melihat dokter di depannya itu. Dok, tolong operasi ayah saya. Tolong selamatkan nyawanya. Baik. Kami akan pindahkan pasien ke ruang operasi setelah Anda menandatangani persetujuan operasinya. Dokter itu pun memberi kode pada perawat yang sejak tadi berdiri di sampingnya untuk memberikan dokumen operasinya pada Kiran. Setelah tanda tangan, dokter dan perawat itu masuk kembali ke ruang IGD. Tak lama, Pak Firman dibawa menggunakan berangkar ke ruang operasi yang jaraknya tak jauh dari ruangan itu. Kiran, ibunya dan kedua adik Kiran mengikuti sampai di ruang operasi. Kiran duduk menunggu di depan ruangan itu bersama ibunya dan kedua adiknya. Alifah yang melihat kondisi ayahnya tadi, sangat marah. Ia duduk di kursi dengan kepala menunduk. Kedua tangannya mengepal menahan amarahnya. Ini semua karena Kak Anjani. Dia menghancurkan motor ayah. Kiran terkejut mendengar ucapan adiknya. Apa maksudmu Alifah? Kenapa Anjani bisa menghancurkan motor ayah? Alifah mengangkat kepalanya lalu menoleh melihat Kiran. Seperti biasa, ayah datang menjemputku di kampus. Di jalan, Kak Anjani tiba-tiba menghentikan mobilnya di depan kami. Lalu dia turun dan langsung memukul motor ayah pakai besi. Ayah bertengkar dengan Kak Anjani. Tapi dia pergi saat orang-orang datang menolong kami. Karena kejadian itu, ayah tidak bisa pulang bersamaku. Aku harus naik angkot, sedangkan ayah bawa motornya ke bengkel. 2 jam kemudian, ibu dapat telepon kalau ayah mengalami kecelakaan. Aku yakin sekali kalau ayah kecelakaan karena Kak Anjani. Alifah, ayahmu memang punya penyakit jantung nak. Kondisinya memang sudah parah tapi ibu tidak cerita kalau kondisi ayah kalian parah karena kalian pasti tidak tenang dan mengkhawatirkan ayah kalian. Ibu minta maaf. Bu Tina tidak mau anak-anaknya menyalahkan orang lain hingga ia menjelaskan pada mereka yang sebenarnya. Kiran yang mendengar penjelasan ibunya hanya bisa diam. Ia tidak punya kekuatan untuk marah atau mempermasalahkan ibunya yang menyembunyikan penyakit ayahnya. Apalagi, ia memang sudah tahu bahwa ayahnya punya penyakit jantung. Hanya saja, ia tidak tahu bahwa penyakitnya separah ini. Harusnya ia lebih memperhatikan ayahnya tapi ia malah mengabaikannya dan hanya fokus pada urusannya sendiri. Yang salah itu Kak Anjani Bu. Dia jahat. Ayah gak akan begini kalau bukan dia, ucap Alifah yang terus menyalahkan Anjani. Bu Kiran. Seru seorang perawat yang tiba-tiba datang menghampiri Kiran. Ya. Kiran berdiri dari tempatnya. Tolong ikut dengan saya untuk menyelesaikan administrasinya, kata perawat itu. Kiran, sahut Bu Tina sembari menatap anaknya dengan tatapan khawatir. Kiran menoleh ke ibunya dan langsung tersenyum melihat ibunya. Tenang Bu. Aku akan selesaikan administrasinya. Ibu di sini saja. Temani ayah sampai operasinya selesai. Baiklah. Bu Tina setuju tapi ia tetap khawatir pada anaknya. Perawat itu pun menuntun Kiran ke bagian administrasi. Perawat yang duduk di depan meja administrasi, langsung meminta kartu identitas Kiran sebagai orang yang bertanggung jawab. Kiran yang berdiri di depan meja administrasi, mengeluarkan kartu identitasnya lalu memberikannya pada perawat itu. Biayanya 570 juta. Ini sudah termasuk obat-obatannya dan perawatannya selama seminggu di rumah sakit kami.
ucap perawat itu sembari menunjukkan dokumen pembayarannya pada Kiran. Sus, apa saya boleh mencicil biayanya? Saya bayar 100 juta dulu sus. Sisanya, saya cicil setiap bulan. Maaf Bu Kiran. Kami tidak bisa menerima syarat pembayaran seperti itu Bu. Anda harus menyelesaikannya sampai besok pagi. Kalau tidak dibayar tepat waktu, kami terpaksa menghentikan pemberian obat pada pasien. Ini akan bahaya untuk pasien operasi. Dan ini sudah menjadi peraturan di rumah sakit kami. Jadi, sebaiknya Ibu selesaikan sesuai prosedur rumah sakit kami. Kiran tampak begitu kecewa mendengar penjelasan perawat itu. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti prosedur rumah sakit ini. Baik sus. Seketika Kiran menjadi pusing memikirkan biaya rumah sakit ayahnya yang harus ia selesaikan sampai besok pagi. Pasalnya, ia tidak punya uang sebanyak itu dan ia juga tidak punya barang berharga yang harus dijual untuk menambah uangnya. Kiran melangkah pelan, ke arah kursi tunggu. Ia memilih duduk menenangkan dirinya di kursi tunggu depan administrasi itu. Dari mana aku harus dapat uang sebanyak itu? Gumam Kiran bingung. Ia juga tidak mau meminjam uang di rentenir yang bunganya cukup besar. Tiba-tiba Kiran ingat Jenar yang pasti mau meminjamkannya uang 500 juta. Apalagi bagi Jenar, uang segitu tidak banyak. Pasti akan meminjamkannya tanpa syarat. Dengan cepat, Kiran menghubungi Jenar. Namun nomor Jenar tidak bisa dihubungi. Kiran sampai 10 kali menghubungi Jenar dan tetap saja nomor itu tidak bisa dihubungi. Karena penasaran, Kiran menghubungi Devan untuk menanyakan keberadaan Jenar. Halo Devan. Halo Tante. Siapa yang masuk rumah sakit? Ayahku. Kenapa? Aku gak ada waktu untuk jelaskan itu. Sekarang, katakan padaku. Di mana Jenar? Apa dia sedang menemani ayah di rumah? Atau dia ada kerjaan di luar negeri? Dari tadi aku hubungi nomornya tapi tidak tersambung. Mama memang keluar negeri tadi sore tapi bukan karena kerjaan melainkan karena temani kakek operasi. Ayah dioperasi. Kenapa? Tanya Kiran. Kakek dapat ginjal baru dan mama yang dapat kabar itu, buru-buru bawa kakek ke Amerika. Tadi sore, mama dan omaku malah menemani kakek ke sana, jelas Devan. Kiran makin frustasi. Ia tidak punya harapan lagi. Kiran hanya bisa memegang kepalanya sembari menghela nafas berat. Bagaimana dengan Pak Firman? Kenapa bisa kecelakaan? Tanya Devan yang penasaran. Aku gak punya tenaga untuk jelaskan padamu saat ini. Setelah mengatakan itu, Kiran mematikan panggilannya. Sampai pukul 6 pagi, Kiran masih terduduk lemas di depan ruang administrasi itu. Sudah berjam-jam ia di sana. Bahkan ia tidak bisa tidur karena memikirkan biaya rumah sakit ayahnya. Ponselnya tiba-tiba berdering dan itu panggilan dari Devan. Kiran mengangkat panggilan Devan dengan raut wajahnya yang lesu. Bahkan ia tampak tak punya semangat hidup lagi. Ada apa? Tanya Kiran. Kok tanya ada apa? Bukannya kamu harus datang menjemputku di apartemen lalu ke kantor sama-sama? Seketika Kiran sadar bahwa ia bisa meminjam uang pada Devan dengan mengandalkan pekerjaannya saat ini. Oke, aku akan ke sana sekarang. Dengan cepat Kiran meninggalkan rumah sakit lalu menuju ke apartemen Devan menggunakan taksi. Taksi itu berhenti di depan gedung apartemen. Dengan penuh semangat, Kiran masuk ke dalam. Kiran tidak menekan bel apartemen itu lagi. Ia masuk setelah berhasil membuka pintu menggunakan kata sandi yang pernah diberikan Devan. Devan. Seru Kiran dengan ekspresi ceria saat melihat Devan sedang duduk di meja makan sembari menikmati sarapan paginya. Devan malah bingung melihat Kiran yang seperti itu. Kenapa dengan wajahmu?
Kamu habis dapat undian mobil. Aku mau bicarakan sesuatu padamu sebelum kita berangkat kerja. Karena terburu-buru, Kiran tidak menanggapi ucapan Devan. Apa itu? Ayah masuk rumah sakit. Ayah siapa? Tanya Devan yang tetap menikmati sarapannya di sana. Ayahku. Aku sudah bilang padamu tadi malam kan? Aku lupa, balas Devan datar. Jadi, lanjut Devan sembari menatap serius Kiran. Ayahku sedang dioperasi dan biayanya 570 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku cuma bisa bayar 100 juta untuk obat-obatannya. Kalau tidak dibayar tepat waktu, obat-obatannya juga akan dihentikan. Makanya tadi malam, aku hubungi mama kamu karena mau pinjam uang padanya tapi ternyata nomornya tidak bisa dihubungi. Lalu aku teringat kamu. Jadi kamu mau pinjam uang padaku? Tanya Devan menebak. Kiran mengangguk serius. Aku butuh 500 juta. Tolong bantu aku. Aku sangat membutuhkannya. Devan hanya diam. Bahkan ia tidak menatap wajah Kiran dan hanya sibuk melanjutkan sarapannya. Kiran menganggap bahwa diamnya Devan, karena lelaki itu tidak percaya padanya. Devan, kamu sudah lama mengenalku. Aku bukan orang yang suka menipu. Aku pasti kembalikan. Kalau perlu, potong saja dari gajiku setiap bulan. Devan masih diam tapi ia menghentikan aktivitasnya lalu meminum jusnya. Setelah itu, ia mendongak melihat Kiran dengan ekspresi serius. Aku bakal bantu tante. Kiran senang. Ia tersenyum senang. Benarkah? Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, aku akan penuhi asalkan kamu mau meminjamkan uang padaku, ucap Kiran tanpa ragu. Aku gak akan pinjamkan uang 500 juta itu pada tante tapi aku akan berikan pada tante tanpa harus dikembalikan lagi. Asalkan tante mau tidur bersamaku. Seketika Kiran terkejut mendengar ucapan Devan. Kamu gila ya?